Pertama-tama saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Damai, sukacita dan kasih Allah senantiasa dilimpahkan bagi kehidupan kita. Kita bersyukur kita saat ini sudah berada di bulan Juli, tanggal 4 Juli. Hari ini adalah hari kemerdekaan Amerika Serikat. Dan hari ini kita juga bersyukur bahwasanya ini adalah acara perdana kita, yaitu acara pengajaran doa dan sharing, di mana di sini kita boleh sama-sama memuji Tuhan, kita boleh sama-sama belajar mengenai arti doa itu dan bagaimana caranya kita harus berdoa kepada Tuhan. Itu semua akan dikupas tuntas di sini. Untuk pertama-tama kita akan mengawali segala sesuatu dengan berdoa, dan saya persilakan untuk Bro Edwin bisa membuka dalam doa. Baik, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Shalom, selamat sore Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah kami Roh Kudus, ampuni dosa saya di Nuwantoro dan seluruh peserta ibadah pengajaran doa dan sharing untuk Pondok Kasih Tuhan Yesus dan juga CDC. Ya Allah Bapa, saya mengundang Roh Kudus mengasihati pikiran kami, kuasa Tuhan Yesus bekerja dalam menjaga jaringan internet Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menerima sharing kami, ibadah kami, pujian kami, sehingga menjadi mesbah yang indah untuk Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa, kuasa hati dan pikiran kami agar bisa menerima firman dan sharing pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saya persilakan untuk Bro David Wijaya bisa memainkan pujian Tuhan. Ya, saya kan menyanyikan untuk pujian. Ya, walaupun mungkin bergitar saya biasa-biasa saja. Mungkin teman-teman sini banyak yang lebih pakar ya dalam musik, tapi biarlah hati kita yang fokus untuk menyembah kepada Tuhan ya. Kita akan nyanyikan pujian, jadikan aku doa. Hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu sekarang tentang urapan yang baru. Aku lebih lagi mendengar suara sekarang ke tempat tunggu serahkan
kasihku peduli hatiku harapan baru dengan harapan yang baru agar aku lebih bangsa datang datang bahagia baru jadikan aku jadi termasukku bangsa datang ke agar semua suku bangsa datang agar semua datang Kami merendahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Di waktu sore hari ini, kami mohon pimpinan-Mu agar setiap pembicaraan kami ini boleh menjadi pembicaraan yang kudus, yang berkenan di hadapan Engkau, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan mampukan hamba-Mu untuk juga Tuhan boleh menyampaikan Tuhan apa yang seperti yang Kau kehendaki Tuhan, sehingga setiap Tuhan anak-anak-Mu yang hadir Tuhan, semuanya kami di sini boleh memiliki pengertian yang baru Tuhan, untuk kami mau dipakai menjadi pasukan-pasukan doa-Mu yang akan mengubahkan dunia ini Tuhan, mengubahkan orang-orang sekitar kami, terlebih lagi hidup kami pun diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh ingin mengganggu Tuhan untuk jalannya pengajaran pada sore ini, kami sepakat di dalam nama Yesus, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, dan kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan sepenuhnya acara kami sore hari ini, dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya mau menyampaikan untuk awal ini saya sharing dulu ya, jadi tidak terlalu pada pengajaran, tetapi kita boleh memahami maksud kita berdoa itu seperti apa, yang dikehendaki Tuhan juga seperti apa. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6. Saya yakin sekali kita nggak asing dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Amin. Ya. Saya akan bacakan doa Bapa Kami, Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ini seperti di surga. Berikan kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kami. Dan janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, sebelum saya melanjutkan dalam hal pengajaran doa ini kita mau bahas dulu tentang program doa.
Di pengajaran doa ini ada beberapa bagian, ada beberapa sesi. Yang pertama itu adalah untuk diri kita masing-masing dulu ya, diri kita terlebih dahulu. Gimana kita kalau ini menjadi seorang yang berdoa, hidup kita itu memiliki perubahan keberkatan kita dengan Tuhan. Terus mengenal kehidupan kita di hadapan Tuhan itu kita seperti apa ya, karena kita ini adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Jadi kita harus menjaga hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kita hal-hal yang nggak baik dalam hidup kita, kebiasaan, akar pahit, ada kecewa, ada marah, ada kebiasaan yang buruk, ada dosa, ada ikatan dosa, itu semuanya harus kita buang. Karena kita ini adalah alatnya Tuhan. Ya, kalau kita mau berkenan, kita harus berkenan. Nah, berikutnya kalau kita sudah mengalami keintiman dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, nanti kita akan belajar. Berikutnya naik lagi, kita bisa mengerti bagaimana mendoakan orang lain. Nah itu ya, mendoakan orang lain juga mendoakan nanti kota kita, bangsa kita. Kalau sudah masuk di dalam wilayah kota dan bangsa, itu saudara, kita akan tahu nanti ada namanya roh teritorial. Jadi di satu tempat dan tempat yang lain itu ada penguasa-penguasa kegelapannya ya. Selain Tuhan juga berkuasa, tapi iblis itu sudah jadikan ke dunia ini untuk menjadi pengganggu dari manusia yang lemah iman. Kita menjadi pendoa nanti akan mengetahui hal-hal seperti itu. Saya pun juga menjaringkan seperti ini karena ini adalah juga yang kami alami, dan juga itu sudah dihasilkan juga di Menara Doa Kota ya. Nah kita juga bekerja sama dengan Menara Doa Kota, kita juga menjadi pendoa-pendoa di Menara Doa Kota. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah membaca ya tentang doa Bapa kami. Ada satu ayat di ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini apa teman-teman? Kalau kita mengatakan doa Bapa kami ini datang kerajaanmu di bumi seperti di surga, berarti kehendak Tuhan di surga itu harus sama dengan yang ada di bumi ini Ya. lagi ya. Jadi kehendak Tuhan yang ada di surga harus sama terjadi yang di dalam atas bumi ini. Jadi kalau Tuhan mengerjakan sesuatu di surga, maka terjadi di bumi. Makanya itu teman-teman kalau kita baca di dalam Kejadian, ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka bumi ini juga alam semesta ini mengalami muncul terang, yaitu matahari. Ketika Tuhan menciptakan bumi ini, kemudian Tuhan berkata tumbuh bermacam-macam tanaman-tanaman, maka firman itu yang dari surga turun ke bumi, maka terjadilah tanaman bisa bertumbuh, hewan-hewan bisa bermunculan ya. Itu karena terjadi kehendak Tuhan dulu di kerajaan surga. Nah, teman-teman, kita menjadi pendoa, kita kondisinya di bumi. Iblis tahu nggak dibuangnya di mana? Halo? Ya. Di bumi. Di bumi. Bumi. Ya, Bro Stevi, betul. Jadi iblis itu dibuang ke bumi. Tujuannya iblis dibuang untuk apa? Menggoda manusia. Ya, benar. Iblis itu merusakkan dunia. Ya. Kalau kita melihat firman Tuhan, pekerjaan iblis itu banyak yang sudah merusakkan. Contohnya apa? Ketika kita tahu Kain dan Habil, yang membuat Kain menjadi iri karena siapa? Karena iblis, ya. Yang membisikkan gitu ya. Munculnya dari mana? Dari dosa, ya. Dosa itu di dosa, ya. Itu karena pekerjaan iblis di sana, ya. Kalau kita juga melihat banyak pekerjaan iblis itu yang dalam kehidupan anak-anak Tuhan mengganggu. Apa? Kita dibuat menjadi marah, kita menjadi uring-uringan, ya.
Kita seringkali mau sabar, Tuhan berikan aku kesabaran, tapi ada orang yang suka ganggu kita, akhirnya kita jadi marah, gitu. Ada juga orang yang memunculkan kata-kata negatif yang dipakai oleh iblis untuk menyerang kita. Nah, kita bagaimana ketika menghadapi hal seperti itu? Itu sulit loh, teman-teman. Yang paling sulit itu peperangan rohani itu di mana? Yang pertama tuh di hati kita dulu. Ya, benar. Sudah digoda ya oleh setan dalam kehidupan kita berkata mungkin, kenapa ya doaku kok nggak dijawab sama Tuhan? Oh, Tuhan ini jangan-jangan nggak sayang sama saya lagi. Itu munculnya dari mana, saudara? Bukan dari Tuhan, bukan Iblis. Munculnya itu dari iblis. Jadi Ya, kita benar. kehidupan kita ini setiap hari mengalami peperangan, setiap hari dalam mengalami pergumulan, dan kita harus menang. Bagaimana kita kalau mau menjadi pendoa tapi hidup kita nggak menang atas diri kita sendiri, ya? Jadi kita harus memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kita, itu ya teman-teman. Nah, kita harus mengerti namanya kerajaan Allah di bumi, seperti kerajaan surga terjadi juga di bumi, gitu ya. Firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita memiliki komitmen intim dengan Tuhan, saudara, maka karakter kita, hidup kita ditetapkan oleh Tuhan sama seperti Tuhan Yesus, yaitu memiliki kasih. Ya, tidak ada orang yang lahir dari Allah itu yang tidak memiliki kasih. Ya, demikian firman Tuhan di 1 Yohanes. Teman-teman, saya mau bagi kesaksian ya dalam kehidupan kita, bagaimana kita ini bisa mengalami bahwa Allah bekerja. Pada saat itu teman-teman, saya ini kesaksian ya, bukan untuk ingin disombongkan sih, tapi ini Tuhan menjawab doa itu bisa menjadi real, menjadi nyata, itu sangat luar biasa gitu ya. Ini saya ini kan sebagai penginjil ya, hidup saya hanya bergantung sama Tuhan saja gitu ya. Saya seringkali membawa tim saya, itu ada bertujuh ya teman-teman, pergi ke satu kota, kita ada mengikuti ibadah KKR gitu di sana selama 3 hari. Nah, kami kalau pelayanan ke penjara, kami keluar kota, kemana-mana itu selalu sewa mobil, karena kita kan satu grup. Kalau naik sepeda motor, perjalanan jauh juga kasihan. Nah, ketika hamba Tuhannya ini berbicara gini ya, ayo kita harus memiliki persekutuan pribadi dengan Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus itu ya, kita harus belajar dengan suara Roh Kudus, punya keintiman dengan Tuhan. Jika cerita, teman, ini boleh percaya boleh enggak ya, tapi harus percaya karena buktinya ada dari sendiri. Itu Tuhan ngomong kepada kamu minta mobil dan saya tuh saudara dikasih penglihatan sama Tuhan itu benar-benar jelas mobil gitu. Saya tuh sampai untuk minta mobil ya, kan ada orang yang itu minta dalam kesembuhan dan apa-apa. Ini kita kalau memang dikasih sesuatu sama Roh Kudus, mintalah dengan percaya gitu, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada yang minta keluarganya dimenangkan, anaknya diselamatkan, atau suaminya diselamatkan, atau di dalam sekolahnya atau apa gitu ya. Nah, waktu itu saya dikasih tahu sama Roh Kudus, dikasih penglihatan tentang sebuah mobil. Wah, ada apa ini maksudnya? Kamu minta mobil ya, mobil sama Tuhan gitu. Kalau memang ini kehendak Tuhan, bila jadi. Teman saya itu pelayanan ya, itu ngomong gini, mana mungkin Beb, ada yang mau ngasih kamu mobil, mau berkati mobil, atau kamu mau beli mobil, uang dari mana? Tidak ada duit. Ya benar, saya tidak ada duit beli mobil gitu ya. Makanya cuma sewa sama untuk mobil aja. Terus saya bilang gini, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil gitu ya. Teman saya masih nggak percaya sama saya, tapi saya dapat itu dari Roh Kudus. Saya yakin bahwa itu pasti akan terjadi. Dan itu kan saya tiap supaya itu bukan hanya terjadi di alam roh, tapi terjadi di alam Interupsi Bro David. Bentar ya Bro David. Tino mohon maaf Tino ya, bisa di mute ya.
supaya hasil rekamannya bagus ya Dino. Ya. Oke, terima kasih. Boleh respon, tapi di mute aja Dino ya. Ya. Tapi silakan dilanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi teman-teman kalau kita baca di dalam kitab Daniel ya, sebelum bahas lebih panjang lagi, saya akan buka dalam kitab Daniel pasal yang ke-10. Teman-teman ya. Ya, Daniel pasal yang ke-10 mulai dari ayat 11 ya. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataan itu. Jadi saudara, di sini ada seorang malaikat yang diutus kepada Daniel, ya, bahwa sebenarnya Allah sudah mendengarkan perkataan atau doanya Daniel pada hari pertama Daniel memanjatkan doa kepada Tuhan. Nah, tapi yang terjadi adalah di ayat ke-13. Apa ini? Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Pemimpin kerajaan orang Persia ini siapa? Musuh. Siapa maksudnya di sini? Di sini ya maksudnya adalah iblis. Ya. Tetapi kemudian Mikael, ini malaikat Mikael ya, malaikat perang ya, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ya, ayat 14, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Nah, di sini saudara, kita bisa mengetahui sebenarnya Tuhan itu sudah mendengarkan doa kita. Tetapi ada yang di sini menghalang-halangi, yaitu apa? Kerajaan orang Persia. Maksudnya siapa ini? Di sini dimaksud sebenarnya adalah kuasa kegelapan. Ya. Kemudian ada seorang malaikat, ya, panglima perang malaikat, yaitu namanya Mikael ya, pemimpin terkemuka. Ini yang menolong Daniel sehingga doa-doanya itu bisa terjawab. Maksudnya apa, teman-teman? Ketika kita berdoa, sebenarnya itu ada namanya penguasa di udara. Kalau saudara baca di dalam Efesus yang pasal ke-6 ya, dikatakan bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu yang ada di udara. Nah, maksudnya apa? Ini adalah kerajaan surga ya. Di sini ada kerajaan surga. Kehendak Tuhan mau diturunkan ke bumi, tetapi yang di tengah-tengah kita. Di sini kita di tengah-tengahnya ini siapa? Ini ada alam roh. Di sini ada kuasa-kuasa kegelapan yang membuat kehendak Tuhan tidak segera turun ke bumi. Nah, ini saudara, penghalang-penghalangnya itu adalah kuasa-kuasa kegelapan. Nah, dalam hidup kita saudara, itu banyak sekali hal-hal yang bisa dihalangi oleh kuasa-kuasa kegelapan ya. Terutama juga kalau misalnya kita lagi berdoa, ada sesuatu belum terjadi dalam kehidupan kita, kita mesti cek gitu ya. Kalau memang itu adalah kehendak Tuhan, ya percayalah, waktunya kehendak Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi seringkali itu ada kuasa kegelapan yang akan menghalangi. Contohnya aja, kalau di suatu negara, mungkin sudah pernah dengar ya, di Amerika Latin itu ada satu kota yang mengalami kegelapan yang sangat luar biasa, sehingga di sana itu satu kota dihalangi oleh karena ada satu dukun. Semua pembesar-pembesar, semua pejabat, semua pengusaha yang ingin sukses di kota itu harus pergi ke satu dukun ini. Nah, dukun ini itu yang mempengaruhi seluruh kota. Kebijakan peraturan di kota itu dipengaruhi oleh satu dukun ini.
Akibatnya apa? Di situ terjadilah korupsi yang besar-besaran, di situ terjadi kemiskinan yang sangat hebat, ya, terus tingkat kriminalitasnya yang sangat tinggi. Itu disebabkan karena apa? Ada roh teritorial di sana yang menguasai. Nah, saudara, ketika ada anak-anak Tuhan yang bersatu, berdoa, meminta lawatan Tuhan, dan bersepakat untuk menentang kuasa-kuasa kegelapan ini, maka terjadilah suatu perubahan, yaitu apa? Dukunnya tiba-tiba itu mati, saudara. Saya percaya itu adalah kuasa Allah yang bekerja. Ya, dukun ini mati, dukun ini tidak lagi praktek, ya. Terus kemudian orang-orang mulai kehilangan arah gitu ya. Para pemimpin bingung, waduh biasanya pergi ke dukun ini, tapi akhirnya nggak bisa kemana lagi. Mulailah di situ terjadi kegerakan doa yang sangat luar biasa, dan mulai Tuhan munculkan pemimpin-pemimpin yang dari anak-anak Tuhan, pemimpin-pemimpin Kristen yang takut akan Tuhan, dan akhirnya kebijakan di kota itu dikuasai oleh anak-anak Tuhan. Dan terjadi juga lawatan yang luar biasa. Gereja yang dulu tidak pernah ada orangnya, tidak ada pujian penyembahan, tidak ada orang yang bertobat, mulai berdatangan orang bertobat, terima Tuhan Yesus. Dan orang yang narkoba juga dipulihkan, mereka mau bertobat, terima Tuhan Yesus. Dan kota itu dirubahkan Tuhan menjadi kota yang suka berdoa. Nah, saya berharap teman-teman hal ini juga terjadi di kota kita masing-masing ya. Mungkin kalau ada di Surabaya atau di luar kota, ini bisa terjadi. Dan kita harus membuat kesepakatan dalam hal berdoa. Bagaimana kita ini kalau bersatu di dalam doa, maka kuasa doa itu sangat dahsyat, teman-teman. Ya, seperti Tuhan Yesus katakan, kalau kita ini bersatu dalam doa, maka tidak ada yang dapat menghalangi akan kuasa Allah itu ya. Asalkan kita meminta untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi kita bukan berdoa untuk kepentingan kita pribadi, untuk memuaskan hawa nafsu kita gitu ya, bukan seperti itu. Nanti kita akan ada pelajaran mengapa doa kita kok tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin minggu depan ya, saya akan membagikan, atau Bu Yayu akan membagikan apa yang menghalangi doa kita tuh nggak dijawab. Semua ada ayatnya. Nah, saya lanjutkan tentang kesaksian saya yang tadi minta Roh Kudus tunjukkan, saya dapat mobil gitu ya. Nah, teman-teman, itu nggak gampang. Ketika saya sudah dapatkan sesuatu di dalam doa, tetapi nggak segera terjadi. Apa yang saya rasakan, Tuhan bener nggak ya? Sebentar ya. Jadi ketika saya waktu itu dapatkan hal itu di dalam doa, tetapi nggak segera terjadi. Sebenarnya perasaan kita gimana? Ya Tuhan ya, bener nggak ya ini dapat dari Tuhan apa? Ya, tapi saya tuh, hati saya yakin, teman-teman, bukan pikiran saya sendiri, tapi itu adalah dorongan dari Tuhan. Dan ternyata saudara, berapa bulan kemudian hal itu terjadi. Tiba-tiba ada seorang itu yang datang ke saya, telepon gini, Win, kamu pergi ya ke rumah saya, ketemu sama seorang namanya ini. Oh iya, ada apa? Oh iya, kami sudah digerakkan Tuhan untuk memberkati kamu sebuah mobil. Wow, saudara, rasanya nggak mungkin ya buat saya, itu nggak mungkin. Tapi itu benar-benar terjadi. Dan mobil itu, saudara, diatasnamakan saya sendiri juga langsung. KTP-nya saya diminta, terus kemudian diuruskan semuanya menjadi STNK-nya atas nama saya. Itu nggak mungkin sebenarnya, saudara, tapi itu terjadi. Ini bukan untuk kepentingan saya, mobil itu juga bukan untuk saya, tapi untuk pelayanan ya. Nah, kesaksian saya ini adalah real, saudara. Saya bisa buktikan itu. Dan yang terpenting lagi adalah saudara juga harus mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Ya, saya berharap kesaksian saya ini bukan didominasi oleh punyanya saya secara pribadi, tetapi kita semuanya bisa mengalami karena kita punya Tuhan yang sama. Amin. Kalau kita melihat firman dulu, sekarang, sampai selamanya, dan masih bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, intinya saudara,
kalau kita mau doa kita itu juga dijabungkan, ada satu firman ya, kan minggu depan kita akan bahas. Kalau kita berdoa itu bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, itu paling penting. Jadi kalau kita berdoa, tetapi tujuannya adalah untuk kesombongan, tujuan kita berdoa, kita meminta sesuatu untuk kita untuk terlihat lebih apa ya, pingin lebih memuaskan hawa nafsu kita, itu pasti Tuhan tidak berkenan gitu. Tapi kalau kita memintanya dengan sesuai kehendak Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Mungkin ini sharing aja yang sudah saya bisa sharingkan pada teman-teman di sini. Jadi intinya teman-teman, kita itu berdoa tujuannya apa sih? Supaya kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita dan terjadi bagi orang-orang sekitar kita, terutama bagi keluarga kita terlebih dahulu, kemudian juga bagi gereja kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita. Seperti itu ya. Kita berdoa itu bukan memaksakan kehendak Tuhan loh. Tuhan harus terjadi seperti ini, enggak. Kita bukan memaksakan kehendak Tuhan, tetapi kita berdoa meminta kehendak Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita. Nah, gitu ya. Mungkin sampai di sini. Ada teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Bisa kalau saya menjawab ya, kalau saya nggak bisa menjawab, mungkin saya akan jawab di depan atau akan dijawab oleh Bu Yayu. Ya, mungkin saya mau juga sharing, Bro David. Jadi, ya silakan. Terberkati ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bro David. Dan memang itu Tuhan itu benar-benar kita bisa buktikan, sangat real gitu ya. Keinginan yang sederhana, saya pun pernah mengalami hal ini. Saya itu kepingin makan bakso, tiba-tiba ada berkat bakso. Itu kan membuktikan Tuhan itu mengetahui hasrat kita, bahkan hasrat untuk makan saja dia tahu, apalagi hasrat untuk bisa melayani Tuhan. Saya sangat terberkati tadi ya, dengan iman yang sungguh-sungguh Bro David mengharapkan kehendak Tuhan yang terjadi untuk melayani Tuhan, ada fasilitas kendaraan. Itu saya percaya saya pun juga sedang bergumul untuk itu. Dan saya juga ingin men-sharingkan, tepatnya pada kemarin ya, kemarin siang itu tiba-tiba mata saya ini rasanya sakit sekali gitu, perih, panas, kemudian dia seperti ditonjok gitu ya, jadi agak dekat sedikit. Dan itu langsung saya memutuskan untuk istirahat dan memegang HP, karena saya tahu memang itu karena mata saya kelelahan atau juga bisa jadi mungkin kemasukan debu atau sesuatu. Jadi pada waktu itu saya benar-benar apa ya, untuk diuji sama Tuhan, karena saya sebelumnya hari Sabtu itu menyampaikan firman Tuhan mengenai pengejek ya, penyinyir, bagaimana dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Saya katakan terus menerus bersyukur. Itu terjadi sama saya gitu ya. Pada waktu saya merasakan sakit, perih, saya hanya mencoba bersyukur, doa, dan itu merupakan satu kesempatan yang indah. Saya ada kontak terus dengan Tuhan. Dan saya percaya, saya berdoa, Tuhan, biarlah Kau menyatakan kehendak-Mu, karena Kau tahu besok saya akan melayani Tuhan dalam pengajaran doa ini. Tuhan, aku percaya Kau pasti menyembuhkanku besok pagi. Dan itu memang benar ternyata saat pagi hari mata saya sudah membaik, tidak perih lagi, dan akhirnya puji Tuhan sampai saat ini pun mata saya baik-baik saja. Karena saya tahu apa yang saya kerjakan bukan untuk memuaskan keinginan maupun saya, tapi saya tahu saya ada tanggung jawab pelayanan yang Tuhan bebankan kepada saya. Itu aja sedikit sharing yang bisa saya mau bagikan, tetapi tentunya saya pun juga harus bisa menjaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you Bro Steffi, berkesaksian yang luar biasa. Benar ya teman-teman, kalau tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan,
kepentingan kita pribadi, maka sebenarnya itulah yang Tuhan kehendaki. Ya. Saya tadi melanjutkan sedikit ya kesaksian saya. Mobilnya itu sebenarnya saya cerita sama mama saya ini ya, Bu Yayu. Itu dapat ini loh. Tuhan tuh warnanya seperti cermin. Saya tahu sudah mereknya, kalau nggak Xenia Avanza, gambarannya soalnya kayak gitu ya. Warnanya putih. Saudara tahu, ketika mobil itu datang ke saya, yang datang itu mereknya Avanza, dan warnanya putih. Dan satu lagi kesaksiannya, seorang yang memberikannya itu ngomong segini, saya tuh nggak tahu ya, kenapa kok rindu memberkati kamu sebuah mobil dan warnanya itu saya sebenarnya pengen berikan warna silver atau warna hitam atau yang lainnya gitu kan. Kok yang keluar tuh gambarnya warnanya putih ya di pikiranku. Ya wes lah tak beli warna putih, padahal saya tidak minta loh saudara sama orang. Bener, saya tidak minta, saya tidak pernah cerita apa-apa, tapi orang itu digerakkan Tuhan kok yo sesuai persis yang terjadi, yang Tuhan tunjukkan melalui doa itu terjadi akhirnya di alam jasmani. Nah ini teman-teman, kesaksian ini bukan untuk kesombongan saya, ya, bukan untuk apa, bukan karena hebat saya, bukan, itu semua karena kemurahan Tuhan saja, itu hanya karena kebaikan Tuhan saja. Jadi saya sharing ini tujuannya untuk memotivasi teman-teman bahwa Tuhan tuh sampai hari ini masih sanggup menjawab doa. Dan kalau kita mungkin hari ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan, jangan putus asa. Ya, ada doa-doa yang saya juga masih naikkan sampai hari ini yang masih belum dijawab oleh Tuhan. Ya, tapi kita harus menaikkan itu. Tentunya kita berdoa untuk keselamatan teman kita yang belum terima Tuhan. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang masih terhilang. Mungkin keluarga kita yang sedang mengalami pergumulan apa, kita berdoa bagi mereka. Nah, doa ini teman-teman kalau kita naikkan terus kepada Tuhan, percayalah Tuhan itu sudah mendengarkan ya, seperti Daniel tadi ya, ketika dihampiri oleh seorang malaikat. Malaikat itu berkata, sejak hari pertama engkau menaikkan doa, itu sebenarnya sudah didengarkan oleh Tuhan. Tapi ada penghalang-penghalang, yaitu kuasa-kuasa kegelapan ya. Terutama ketika kita mendoakan orang lain. Rasul Paulus juga menuliskan bahwa mereka ini dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat terang Kristus, keselamatan yang Kristus sudah berikan. Ya, kita saat ini juga berdoa untuk bangsa negara kita. Banyak orang-orang di bangsa negara kita ini membenci Kristus, yang tidak percaya Tuhan Yesus Juru Selamat. Kita doakan mereka sambil kita mengasihi mereka. Dan saya percaya teman-teman, doa kita itu tidak pernah sia-sia, karena Tuhan juga merindukan agar mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka juga diselamatkan. Nah, melalui doa kita, saudara, bersama dengan Tuhan, kita sepakat. Ketika kita bersepakat berdoa, ada kuasa Allah yang bekerja dengan luar biasa. Ya, mungkin sampai di sini ada yang mau sharing lagi, atau ada yang mau? Silakan teman-teman, kita membuka kesempatan teman-teman bisa sharing atau mungkin ada pertanyaan. Tino, ada pertanyaan nggak Tino? Nah, ya, tentang doa itu tidak mudah untuk kita untuk kita lakukan. Masih banyak kesulitan. Doa itu adalah nafas orang Kristen yang normal. Untuk doa kita terus-menerus harus melekat pada Bapa Anggur. Bapa Anggur itu Kristus itu sendiri. Kita sebagai jarang-jarangnya. Biarlah kita terus-menerus berlatih untuk mengikuti jalur perlombaan. Paulus berkata, bersukacitalah. Aku katakan sekali lagi, bersukacitalah untuk dalam doa sehari-hari. Amin. Amin. Ya, Bu Tino, tetap semangat ya. Saya percaya kita itu yang dilihat bukan pinternya kita berdoa, pinternya kita berdoa. Amin. Ya. Melihat itu adalah hati kita, ya. Dan pun mungkin bagi orang lain, nggak bisa. Saya pun juga bukan orang yang pinter. Iya, benar. Tuhan itu luar biasa loh ya. Ya.
seperti kata-kata Mama Hana ya yang minggu lalu katakan bahwa Tuhan memakai orang-orang yang lemah di dunia ini untuk orang-orang yang tidak. Ya, saya juga tadi ingat firman Tuhan juga berkata, bulu yang terkulai itu tidak dipisahkan. Sumbu yang sudah pudar itu nggak dipadamkan sama Tuhan. Tuhan itu ingin kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita dipakai di alam ini. Ngalir aja sama Tuhan. Tuhan maunya apa? Lawan kehendak Tuhan. Contoh kalau kita disuruh untuk memberkati orang, mengampuni orang, kita lakukan itu sekalipun sulit ya. Ya, benar. Sulit gak ya, Bro Stevi ya? Sangat sulit. Sulit itu. Memerlukan, Iya. memerlukan kerelaan yang Kita disakiti orang terus kita suruh ngampuni dia, kira-kira sulit gak ya? Halo, ini ada Kak Reni juga. Halo, siapa lagi ini? Ada Nugraha. Ya, gimana Pak? Gimana Pak? Ya, kalau kita sekarang kehendak Tuhan bagi kita diajar untuk mengampuni orang lain. Ya, seperti di doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dulu nggak ngampuni orang yang menyakiti hati kita. Iya, kita harus mengampuni Pak. Walaupun sulit ya. Walaupun sulit, soalnya kan Tuhan sudah mengajarkan kalau kita harus mengampuni orang tuh seperti apa 70 kali 7 kali. Ya. Iya. Seperti pembicaraan tentang Yesus sama dengan Petrus ya. Iya, betul. Sampai ke Petrus. Tapi kadang kalau kita ini belum sampai 70 kali, baru 1 kali suruh ngampuni orang sudah susah ya. Biasa sih kebanyakan gitu. Soalnya kita melihat jeleknya orang. Iya. Jadi kita harus berpikiran gini. Kita harus berpikiran gini. Memang betul jeleknya orang itu seperti apa ya? Seperti bintang-bintang di langit. Tapi kebaikannya orang itu pasti ada satu seperti matahari. Tapi kita harus tahu kalau matahari terbit itu bintang-bintang itu tidak akan kelihatan lagi loh. Nah, terus Gitu. Jadi kalau menurut saya gini. Kalau kita kalau marah benci sama orang itu, kalau buat saya sih gak ada gunanya ya. Nanti susahnya kita sendiri. Soalnya apa? Kita nanti tidur nggak tenang, makan nggak tenang. Tapi dia di sana enak tidur, enak makan. Dia nggak? ya, Ada baiknya kita mengampuni aja. Jadi kita selesaikan semua. Jadi kan kita bisa enak tidur, bisa enak makan. Gitu. ya, oke, luar biasa Bro Cesta. Mantap. Ya benar ya. Jadi kayak satu perkara aja yang Tuhan minta kita untuk kita ngampuni orang bersalah yang menyakiti hati kita. Itu pekerjaan yang sulit sekali ya. Tapi kalau kita bisa melakukannya itu hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, kita dapat ya kayak tadi Bro Cesta katakan bisa tenang ya. Karena kalau kita sudah tenang, baru kita bisa berdoa. Nah itu yang diajarkan oleh firman Tuhan ya. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Nah, Ya, Tuhan kan juga mengajarkan kalau kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan kan kita harus menyelesaikan apa yang di belakang kita kan. betul. Matius kalau nggak salah. Kalau ada sesuatu masalah kita harus selesaikan dulu. Ya, jadi beliau minggu depan akan mengajarkan tentang 10 penghalang doa. Salah satunya adalah tidak bisa mengampuni. Nah, ini ya. Berkat Tuhan tuh kadang-kadang nggak bisa turun dalam hidup kita karena salah satunya adalah kita tidak mengampuni. Jadi ada 10, besok akan diajarkan oleh Ibu Yayu. Ya, hari ini saya sharing aja tentang pengalaman saya bersama dengan Tuhan sampai Tuhan melakukan mukjizat. Kesaksian saya ini banyak memberkati. Dan saya berharap juga bisa memberkati teman-teman di sini bahwa bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil, ya. Kalau kita sudah memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, teman-teman, pasti nanti akan Tuhan tambahkan sesuatu dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita kita bukan orang lain.
Iya, saya berikan satu contoh. Apa? Ya, gimana? Ini lagi. Boleh ya? Boleh. Iya, tentang pengampunan doa ya. Biasanya manusia tuh kalau apa? Halo? Bunyi tutut ya? Ya, Halo? masih jelas. Iya, Jelas. masih jelas ya? Ya, jelas. Silahkan dilanjut. Iya. Ya ini suara saya jelas ya? Jelas. Jelas. Ya. Oh iya. Ya, soalnya gini. Saya lagi cas ini. Soalnya kalau biasanya begini ya, manusia itu kalau berdoa sudah minta kepada Tuhan, biasanya itu sudah serahkan kepada Tuhan, tapi setelah itu dia masih memikul, jadi masih memikirkan gitu. Jadi makanya jadi itu kebimbangan itulah yang membuat imannya tidak bisa bertumbuh ya. Contohnya masih memikul bebannya. Kalau bebannya sudah diserahkan ya sudah otomatis, kalau serahkan ya sudah serahkan ya lepas. Jadi biasanya kebanyakan manusia biasanya kalau sudah serahkan tapi ujung-ujungnya masih berpikir lagi. Ibaratnya masih mikirkan bebannya lagi. Jadi itulah dia yang bisa menyebabkan bisa terhambat lah ya kayak seperti itu. Ya, betul. Ya, nanti minggu depan juga termasuk itu. Karena tidak menyerahkan kepada Tuhan, ada keraguan, itu bisa menjadi penghalang doa. Iya. Puji Tuhan, luar biasa sharingnya. Sudah ditambahkan lagi sama Bro Jota. Oke, ada mungkin yang lain? Atau Kak Risma atau yang lain, Kak Reni mungkin. Soalnya ini di pinggir jalan tuh jadi suaranya ini bunyi motor. Gak apa-apa bro, masih jelas kok. Iya, pas pijetnya pinggir jalan jadi bunyi motor, berisik motor. Oke, jadi udah paham ya tentang doa itu. Jadi kita bukan memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak kita, tapi kita tuh yang harus mengerti kehendak Tuhan dan menurut kemampuannya Tuhan, bukan Tuhan yang menurut kita. Paham ya? Memaksa Tuhan, aku minta mobil kayak gitu, aku ya mau kayak gitu loh. Kalau saya juga nggak bisa mengerti saudara seperti itu adalah kehendak Tuhan. Mungkin saudara mungkin bisa, ya kan? Macam-macam. Kita harus minta tepat seperti yang Tuhan ingin gitu. Kalau hari ini kalian belum dapatkan apa yang kalian minta, ya, terus berdoa, asalkan itu adalah doa yang memuliakan nama Tuhan, yang baik. Ya, bukan untuk memuliakan nama itu. Contohnya kayak Bro Jefta ini, mungkin mau doanya gini, Tuhan kasih aku cewek yang cantik Tuhan, jadi pacarku gitu. Nah, Tuhan ngomong, kalau nanti kamu kasih cewek cantik, kamu nanti lupa pelayanan, pacaran terus kamu. Kalau dikasih cewek cantik, lupa marah itu. Udah punya ya. Udah punya Ya, sekalian saya gerbongnya 3. Oh, puji Tuhan. Gerbongnya 3. Kak Risma itu. Mungkin Kak Risma ada pertanyaan atau dari Iya. Saya mau tanya. Oke. Ini apa namanya? Saya terpikirkan terkadang kita tuh doa tuh seperti meminta Tuhan ke stempel gitu. Contohnya, Tuhan, saya mau gini, mau gitu. Tolong saya Tuhan. Soalnya bener nggak Pak David gitu? Doa seperti kayak semacam minta stempel gitu dari Tuhan gitu. Harus dikabulkan semua doanya gitu. Harus dikabulkan semua doanya gitu. Jadi doa itu kita tidak memaksakan kehendak Tuhan. Sebenarnya kita juga punya kepermintaan pribadi kan untuk kepentingan pribadi.
Jadi kalau kita meminta kepada Tuhan itu ini seperti Tuhan Yesus, kita lihat Tuhan itu Allah Raja alam semesta. Tuhan itu adalah Tuhan ya. Jadi kita jangan nyuruh Tuhan kayak mendikte Tuhan begitu permintaan. Iya. Iya. Dengan sadar Tuhan, aku ini adalah hamba-Mu, aku adalah anak-Mu. Aku berdoa Tuhan, memohon seperti ini. Jadi kita harus doa itu dengan kerendahan hati. Teman-teman, kalau kita datang kepada seorang raja, kepada seorang pemimpin, kepada seorang bos, apakah kita itu meminta kepada dia dengan sikap hormat, ataukah kita itu menyuruh-nyuruh dia? Dengan sikap hormat dong. Ya, harus Dengan sikap hormat ya. ya. Kan sayangnya kebanyakan orang anak-anak Tuhan ini ya, kalau datang sama Tuhan dalam doa nyuruh-nyuruh terus. Tuhan tidak berkenan kalau kita datang tuh tidak dengan sikap hormat. Saya juga pernah ngalami Kak Risma, dulu saya masih kecil, masih SMP. Saya doa sama Tuhan Yesus gini, Tuhan, aku minta loh Tuhan dikasih sepeda motor Tuhan. Kalau Tuhan ngasih saya sepeda motor, saya tidak mau pelayanan lagi. Benar saudara, Tuhan tidak ngasih sepeda motor. Akhirnya saya nggak pelayanan, saya ngambek sama Tuhan. Emangnya Tuhan terus kalau kita ngambek, emangnya Tuhan mau ngabulin doa kita terus? Oh kasihannya si David ini sekarang ngambek, tak kasih dia sepeda motor supaya dia pelayanan lagi. Enggak, dibiarin sama Tuhan. Jadi kalau kita tuh keras sama Tuhan, Tuhan juga semakin keras mendidik kita gitu loh. Jadi jangan pernah kita ini datang sama Tuhan tuh dengan sikap tidak hormat. Saya seperti itu berarti kita sombong. Saya sombong pada waktu itu. Saya merasa, oh saya layak mendapatkan sepeda motor ini. Saya pikir saya seperti itu ya, saya layak. Tapi ternyata sikap saya sombong itu nggak berkenan sama Tuhan. Doa kita ini seringkali kita maksa Tuhan. Nah kalau kita datang kepada Raja di atas segala raja, kalau sama bos tempat kita bekerja saja kita harus hormat, apalagi sama Raja di atas segala raja Tuhan. Kita harus datang dengan kerendahan hati. Tuhan, saya ada permohonan seperti ini. Tapi biarlah Tuhan, bukan terjadi menurut kehendak-Mu, tetapi menurut kehendak-Mu. Aku percaya Tuhan, Engkau akan baik. Kata-kata yang terakhir, Engkau akan memberikan yang terbaik. Jadi yang terbaik bukan menurut kehendak kita. Setelah kita berdoa, kita serahkan doa kita kepada Tuhan. Kita percaya kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Itu saudara harus percaya bahwa kita tuh adalah anaknya Tuhan. Kita itu tidak pernah ngomong, adakah Bapa di dunia ini yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau Bapak di dunia ini akan memberikan ular jika anaknya itu meminta ikan? Nggak mungkin. Apalagi Bapak yang di surga. Kalau kita meminta sesuatu yang baik sesuai dengan kehendaknya, apalagi untuk kebutuhan mungkin dalam hidup kita ya. Saya juga ngalami, saya ini orangnya juga bukan katanya orang sih Bruce Kenny, katanya saya ini wajahnya ke wong sugih. Kayak orang kaya, potongannya orang kaya tapi nggak ada potongan, nggak ada jahitannya. Ya. Bisa ada. Iya, casingnya David itu dibikin ke orang kaya gitu ya. Puji Tuhan, itu casingnya tapi ordealnya kan. Tapi saya percaya Tuhan itu memberikan hal itu apa benar. Saya itu juga mengalami dalam kehidupan saya gitu ya. Tuhan, saya tuh pengen beli ini loh Tuhan. Nah ini belajar ya saudara, kepekaan tuh nanti kita akan belajar bagaimana lebih lagi peka dengan Tuhan. Jadi kalau berdoa itu, saya tambahkan sedikit ya, dua arah itu kita bicara kepada Tuhan, Tuhan juga bicara sama kita loh. Kan enak toh. Kalau kita tuh berdoa sama Tuhan, toh Tuhan tidak nyampaikan sesuatu, berarti kita komunikasi satu arah. Doa itu dua arah, ya. Kalau yang pernah pacaran di sini, ya, punya suami istri ya, masa yang ngomong tuh istri kita atau suami salah satu ngomong terus satunya diem toh, gimana? Nah,
sebenarnya Tuhan tuh juga sudah ngomong sama kita. Tapi kita nggak peka. Tuhan tuh Bible ya. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Ini loh. Setiap hari ini loh kita harus baca ini loh firman Tuhan. Nah itu penting. Jadi pendoa itu bukan isinya cuma doa toh, mari itu tidak ada baca firman. Ini seperti sayap ya. Kalau kita punya sayap satu cuma doa toh, satunya sayap firman Tuhannya nggak dipakai, nggak bisa terbang. Jadi harus dipakai dua-duanya, doa dan firman. Nah kembali lagi sama yang dikatakan sama Kak Risma ya. Jadi kita kalau berdoa bukan kita itu datang sama Tuhan nyuruh-nyuruh Tuhan, tapi kita minta kehendak Tuhan yang terjadi. Dan percayalah, kita ini anaknya Bapa di surga. Tuhan tuh mengasihi. Saya pun juga ngalami ya, yang mepet-mepet dalam kehidupan saya. Tapi semuanya itu selalu tepat Tuhan tolong. Ya, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Itu Karisma. Amin, amin. Jadi salah satu poin pokok doa yang penting kerendahan hati di hadapan Bapa ya. Ya, salah satu poin. Hati dan percaya Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Ya, terima kasih ya Pak David dan berkati. Oke, ya sudah paham ini. Ya. Waktu kita sudah ada di penghujung ya, Pak David. Terima kasih banyak untuk sharing yang sudah diberikan, dan kita juga tetap merindu di kita, jangan lupa 10 hal yang menghalangi doa kita tapi akan dibuka tuntas oleh biaya ini. Ya. Acara kita sudah sampai di penghujung, saatnya kita akan menerima doa penutup yang akan disampaikan oleh biaya. Ya, doa penutup oleh biaya. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, Amin. dan untuk menuntut mengerti Tuhan tentang kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Pak David yang telah menyampaikan sebagian daripada hal-hal tentang doa. Tuhan, kiranya Kau juga akan buka hikmat pengertian untuk teman-teman kami semua Tuhan yang di Fabel ini, supaya mereka boleh mengerti dan paham akan apa yang Engkau beritahukan ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja bagi setiap mereka. Juga Kau memberkati Pak Stevi yang menjadi pemimpin dari setiap teman-teman kami. Kami percaya Tuhan juga kebijaksanaan dalam memimpin setiap teman-teman kami ini, agar apa yang kami bicarakan, agar apa yang kami ajarkan semuanya boleh sesuai akan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kau memberkati kami semua. Biarlah kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami, dan kiranya kasih daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini.